Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelompok 8. Di sini saya sebagai moderator dan pembawa materi pertama. Bersama teman kelompok saya, Siti Nafida DJ, sebagai pembawa materi kedua. Aida Alfia Zalfa, pembawa materi ketiga. Dan yang terakhir, Siti Maria Ulfa sebagai pembawa materi keempat. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan beberapa poin penting terkait topik pada bagian bab 8, Sistem Pendidikan Nasional. Setelah itu, kami akan membuka sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan, dan teman-teman bisa memberikan komentar terkait presentasi kami. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Pasti teman-teman berpikir, apa sih yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam pengembangan potensi dirinya. Jadi maksudnya itu, segala proses dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan suasana belajar yang baik dan teratur untuk para pelajar agar lebih aktif dalam pengembangan potensi dirinya. Kemudian, setiap bangsa itu memiliki sistem pendidikan nasionalnya masing-masing. Sistem pendidikan nasional Indonesia sendiri disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Kita lanjut. Di sini saya juga akan memaparkan apa itu pendidikan dan pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dan sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, Kapri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. Saya juga akan membahas pada bagian A besar, kelembagaan, yang kemudian pada bagian program dan pengelolaan pendidikan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Siti Nafida DJ. Baik, langsung saja pada nomor 1, kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Pada bagian A kecil, jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah atau disingkat PLS. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bersifat formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang kedua, jalur PLS. Jalur PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan berkesinambungan, seperti kepramukaan, kursus, dan lain sebagainya. Bersifat tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional.
PLS ini juga diselenggarakan karena berfungsi menanamkan keyakinan agama, nilai budaya dan moral, serta keterampilan praktis. Bagian B kecil, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada bagian pertama, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Oleh karena itu, pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar dan tiap-tiap warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan dasar dan wajib belajar pada pasal 14 ayat 1 bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan pada ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Dalam pengertian setara ini termaksud juga pendidikan luar biasa atau PLB, pendidikan keagamaan dan atau pendidikan luar sekolah. Kedua, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjut tingkat atas, atau sering disebut satuan pendidikan yang sederajat. Kemudian, menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Dan dalam hubungan ke atas, mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah juga terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah kedinasan, dan yang terakhir pendidikan menengah keagamaan. Dan yang terakhir, jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan serta teknologi dan kesenian. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi yang disebut Tridharma. Artinya pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik melaksanakan misinya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan yang bersifat akademik dan pendidikan profesional memusatkan perhatian terutama pada usaha penerusan, pelestarian, dan pengembangan peradaban, ilmu, dan teknologi. Sedangkan pendidikan yang bersifat profesional
memusatkan perhatian pada usaha pengolahan peradaban serta penerapan ilmu dan teknologi. Suatu perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan satu strata atau lebih. Strata dimaksud terdiri dari SO atau non-strata. Program diploma. Lama belajarnya 2 tahun D2 atau 3 tahun D3. Juga disebut program non-gelar. S1 program strata 1. Lama belajarnya 4 tahun dengan gelar sarjana. S2 program strata 2 atau program pasca sarjana. Lama belajarnya 2 tahun sesudah S1 dengan gelar magister. S3 program strata 3 atau program dokter. Lama belajarnya 3 tahun sesudah S2 dengan gelar doktor. Kemudian program diploma atau program non-gelar memberi tekanan pada aspek praktis profesional, sedangkan program gelar memberi tekanan pada aspek akademik ataupun aspek akademik profesional. Di samping program diploma dan program sarjana, pendidikan tinggi atau dalam hal ini LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dapat juga menyelenggarakan program akta mengajar, yaitu Akta 3, Akta 4, dan Akta 5. Program ini diadakan untuk melayani kebutuhan akan tenaga mengajar di satu sisi dan pada sisi yang lain untuk melindungi profesi guru atau tenaga kependidikan. Dengan ini dimaksudkan bahwa seseorang hanya dianggap sah memiliki kewenangan mengajar jika memiliki sertifikat akta mengajar. Program akta ini merupakan program paket kependidikan sebesar 20 SKS atau untuk lama studinya itu dalam 1 semester 6 bulan bagi masing-masing jenjang akta. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. Bagian A, yaitu jenis program pendidikan. 1. Pendidikan umum. Nah, yang termasuk dalam pendidikan umum antara lain SD, SMP, SMA, dan juga universitas. Kedua, pendidikan kejuruan. Lembaga pendidikannya seperti STM, SSMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Ketiga, pendidikan luar biasa, yang termasuk pendidikan luar biasa antara lain SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa, serta SGPLB atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa yang setara dengan Diploma 3. 4. Pendidikan kedinasan, yang termasuk pendidikan tingkat menengahnya seperti SPK atau Sekolah Perawat Tinggi dan pendidikan tingkat tingginya seperti APDN atau Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Terakhir, pendidikan keagamaan, yang termasuk di dalamnya yaitu Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, PGAN atau Pendidikan Guru Agama Negeri, Sekolah Teologia, IAIN atau Institut Agama Islam Negeri, dan IHD atau Institut Hindu Dharma. Selanjutnya, bagian B, kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Kurikulum mengandung 2 aspek, yaitu aspek kesatuan nasional dan aspek lokal. 1. Kurikulum nasional. Tujuan. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu 1. Terwujudnya bangsa yang cerdas. 2. Manusia yang utuh, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berbudi pekerti luhur. 4. Terampil dan berpengetahuan. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Berkepribadian yang mantap dan mandiri. Dan terakhir 7. Bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum secara keseluruhan bisa dikelompokkan menjadi tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metodologi. 2. Kurikulum muatan lokal. Latar belakang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah
di wilayah tanah air Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara, dan tata krama pergaulan, kesenian, bahasa, lisan, maupun tulisan, nah kerajinan dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing. Keanekaragaman budaya, lingkungan sosial, dan kondisi alam itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan perlu kita lestarikan. Dilestarikannya dapat melalui upaya pendidikan. Adapun pengertian muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, serta kebutuhan daerah. Tujuan muatan lokal antara lain yaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah serta mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, cara pengaplikasian muatan lokal ke dalam kurikulum. Pada dasarnya, pengaplikasian muatan lokal ke dalam kurikulum itu ada dua macam. Satu, dapat dilihat dari unit muatan lokal berupa lingkungan muatan lokalnya besar atau kecil. Yang kedua, dilihat dari proses memadukan muatan lokal ke dalam kurikulum, mulai dari kurikulumnya ataukah dari muatan lokalnya. Terakhir, cara merancang pengajaran. Setelah muatan lokal mendapat tempat dalam kurikulum, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah menjabarkan muatan lokal itu ke dalam bentuk rancangan pengajaran. Adapun contoh 3 format pengajaran berdasarkan model strategi pembelajaran dari Bruce Joyce dan juga Marcia Well, yaitu 1. Syntax, 2. Prinsip rekasi, dan ketiga sistem sosial. Faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal. Faktor penghambatnya terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pembinaan tingkah laku, sifat dari pelajaran muatan lokal itu sendiri, sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku efektif dan psikomotor. Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan tingkah laku domain tersebut adalah cukup pelik prosesnya maupun evaluasinya. Faktor yang kedua, pelaksanaan muatan lokal dari segi ketenagaan. Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Untuk itu, kemungkinan tim teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas. Harus ada kerjasama yang terpadu antar para pembina, pelaksana lapangan, dan narasumber. Dapat dikatakan implementasi muatan lokal adalah persoalan pendekatan menulis, padahal penggunaan tim teaching belum memasyarakat di dalam tradisi pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan muatan lokal dari segi proses belajar mengajar. Dilihat dari segi proses belajar mengajar, pelaksanaan muatan lokal menggunakan pendekatan keterampilan, proses, dan cara belajar siswa aktif. Meskipun model pendekatan ini sudah terlibat dalam kurikulum 1984, namun diduga masih banyak guru-guru yang belum akrab dengan pendekatan tersebut. Situasi demikian dapat menghambat kelancaran implementasi muatan lokal. Yang keempat, dampak negatif. Sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang memberikan bekal praktis kepada peserta didik seperti pendidikan keterampilan dianggap bersifat fakultatif. Kondisi demikian jika tidak berubah akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan muatan lokal. Yang kelima,
Keadaan tidak didukung. Sarana penunjang tertentu bagi pelaksanaan muatan lokal secara optimal kebanyakan tidak memiliki oleh para sekolah dan mungkin juga tidak tersedia di masyarakat, misalnya untuk keperluan simulasi. Keadaan demikian jika tidak didukung oleh upaya yang gigih dari pelaksanaannya akan menimbulkan pesimisme. Faktor penunjang. Faktor penunjang terdiri juga dari 5. Yang pertama, terdapat minat peserta didik. Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja dan pekerjaan apapun yang membawa hasil. Hal ini ditunjang oleh kondisi umum yang menunjukkan terbatasnya pekerjaan sebagai karyawan pemerintah, dan di samping itu semakin berkembangnya sektor swasta utamanya yang bersifat menimbulkan hasil segera juga ikut mendorong minat siswa pada pelaksanaan muatan lokal. Yang kedua adalah sasaran belajar. Materi muatan lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar cukup banyak tersedia, baik macamnya maupun penyebarannya di semua daerah, sehingga penentuan daerah perintisan maupun tidak diseminasinya tidak sulit. Yang ketiga adalah ketenagaan yang bervariasi. Ketenagaan yang bervariasi seperti lintas sektoral atau narasumber yang partisipasinya dapat menunjang dan dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan muatan lokal tidak sulit ditemukan pada semua daerah. Yang keempat, materi muatan lokal yang sudah tercantum. Dengan adanya materi muatan lokal yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilaksanakan secara rutin, hanya tinggal pembenahan efektivitasnya yang perlu ditingkatkan, misalnya pelajaran bahasa daerah. Dan faktor yang terakhir adalah manfaat di media massa. Media massa, khususnya media komunikasi visual seperti televisi dan video, sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan guna penyebaran informasi berupa contoh-contoh model pelaksanaan muatan lokal yang berhasil. Dengan demikian, ide tentang muatan lokal lebih cepat memasyarakat. Terima kasih. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Sistem pendidikan selalu menghadapi tantangan baru karena masyarakat selalu mengalami kemajuan dengan serta-merta timbulnya kebutuhan baru. Pengaruh ilmu perilaku terasa pada lahirnya kurikulum 1975-1976 yang memanfaatkan teori taksonomi tingkah laku dari B. Blom dalam merumuskan tujuan pendidikan. Berikut saya akan memberikan gambaran tentang upaya pembaruan sistem pendidikan. Pembaruan tersebut meliputi: pertama, pembaruan landasan yuridis. Pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Sejak kemerdekaan sampai menjelang memasuki PJPT 2, pembaruan landasan sistem pendidikan yang cukup penting baru terjadi, tepatnya di dalam Pelita 5, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan historis atau mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali kedua yang bersifat mengubah ialah landasan sosial, atau berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis, yaitu cara peserta di dalam belajar. Sebenarnya dengan adanya orientasi baru dari kurikulum 1975-1976 sudah merupakan suatu langkah maju sebagai penyempurnaan, tetapi pengalaman selama hampir 10 tahun menunjukkan bahwa hasil pendidikan ternyata tidak seperti yang diharapkan.
Untuk memperbaiki keadaan seperti itu, dilakukan upaya pembaruan kurikulum dan sebagai hasilnya lahirlah Kurikulum 1984 yang memberikan arah baru pada pelaksanaan pendidikan. Kelebihan yang dimiliki kurikulum ini diantaranya adanya strategi desentralisasi di samping yang sentralisasi. Saat ini kita sedang menunggu kehadiran Kurikulum 1994 yang mengandung peluang yang lebih besar dan lebih baik untuk mempersiapkan warga negara sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan di masa depan, yaitu antara lain adanya perluasan kesempatan untuk mengikuti pendidikan bagi rakyat banyak. Ketiga, pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Perubahan pola masa studi sebagai suatu pertanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan atau perpanjangan masa studi dan pengurangan atau perpendekan masa studi. Perubahan pola tersebut dilakukan untuk tujuan dan alasan-alasan tertentu, misalnya untuk mempersiapkan tenaga guru SD yang dulunya dianggap cukup tamatan JPG atau jenjang pramasa studi akademik, sekarang untuk menjadi guru SD harus berpendidikan diploma 2 atau jenjang akademik. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan tenaga yang lebih kompeten. Pemerintah dengan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun, atau PPRI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Menurut PP tersebut, pendidikan dasar yang dimaksud meliputi sekolah dasar 6 tahun dan 3 tahun sekolah tingkat pertama. Di sisi lain, pendidikan sarjana yang pada masa studi lalu ditempuh 5 tahun atau 3 tahun sarjana muda ditambah 2 tahun sarjana lengkap, diperpendek menjadi 4 tahun disebut program S1. Alasan yang mendasari antara lain bahwa pendidikan program S1 dipandang cukup memberikan bekal dasar sehingga tidak perlu terlalu lama. Yang keempat, pembaruan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Bab 7 Pasal 27 Ayat 1, pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga pelaksana yang kompeten tidak akan ada artinya. Berdasarkan aneka ragam tugas tersebut, maka diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, antara lain pustakawan, konselor, teknisi, sumber belajar, dan yang lainnya. Selanjutnya, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar pacuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lainnya. Di dalam semua ketetapan, terlihat adanya kesinambungan yang mencakup program utama pembangunan pendidikan, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan pembinaan generasi muda. Keenam, macam program pokok sebagai kebijakan pembangunan sistem pendidikan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni bahwa pembangunan pendidikan bermaksud mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta kesejahteraan umum dan dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hukum tertinggi dari organisasi kenegaraan yang membuat garis besar, dasar, dan tujuan negara sifatnya lestari dalam arti menjadi petunjuk untuk hidup bangsa dalam jangka waktu relatif panjang dan bahkan jika memungkinkan selama negara berdiri. Pendidikan nasional Indonesia memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan sistem pendidikan nasional pada bangsa lain. Kekhasan ciri sistem pendidikan nasional Indonesia tersebut nampak pada landasan, dasar penyelenggaraan, dan perkembangannya. Landasan dan dasarnya menjiwai sistem pendidikan, sedangkan pola penyelenggaraan dan perkembangannya memberikan warna atau coraknya. Penyelenggaraan terwujud pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Karena pendidikan berfungsi menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan, sedangkan pembangunan sendiri mengalami perkembangan, maka sistem pendidikan nasional juga selalu dikembangkan. Pengembangan sistem pendidikan nasional mesti berdasarkan kepada aspek legal.